Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya serta izinnya kita bisa bertemu kembali pada pekan hari ini untuk melanjutkan kajian bersama Ustadz Wahid Rahman. Dan kita juga harus bersyukur karena kita bisa bertemu dengan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah, dan insya Allah kita akan termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan sahabat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah rekan filah yang dimuliakan Allah, 3 pekan yang lalu kita sudah membahas ayat 57 dari surat Al-Baqarah. Kemudian pekan kemudian kita mendapatkan pencerahan terkait dengan sebab-sebab dosa, dan pekan lalu yang kebetulan saya absen tapi saya bisa mendapatkan catatan dari Mbak Dasa, kita kemarin membahas mengenai taubat dan juga terkait dengan takwa kalau tidak salah di catatan saya. Jadi mungkin kita pekan ini akan melanjutkan bahasan yang lain, mungkin juga melanjutkan surat Al-Baqarah ke surat ayat ke-58. Baiklah rekan filah yang dimuliakan Allah, sekarang sudah 05.36. Untuk mempersingkat waktu, baiklah taklim dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat iman Islam, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ya. Kita akan baca pada ayat Al-Quran, ayat ke-58 dan 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna adkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotayakum wa sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Baik, mari kita terjemahkan dulu. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha ragadan haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotayakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika kami berfirman, ya,
masuklah kalian ke negeri itu. Maksudnya adalah Baitul Maqdis, ya, Aqsa, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak sesukamu, di mana yang kalian sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dan berkatalah, bebaskan kami dari dosa. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Lalu ya, orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik. Baik, pelan-pelan ya. Yang pertama dulu ayat ke-58. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami berfirman Allah, udkhulu, masuklah kalian, hadhil qaryah, kepada negeri ini, fakulu, makanlah oleh kalian, minha, dari apa yang ada di negeri itu, haitsu syi'tum, ya, apa saja yang kau inginkan, ragadan, dengan nikmat. Wadkhulu, dan masuklah kalian, al-baba, kepada pintu gerbangnya, sujadan, dengan sujud, wa qulu, dan katakanlah, hittatun naghfir lakum khotoyakum, bebaskanlah kami dari dosa, ya, wasanazidul muhsinin, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kelak kami akan menambah pemberian kepada orang-orang yang berbuat baik. Baik, ayat ini yang pertama saya ingin sampaikan, Allah mencela, ya, mereka karena mereka enggan berjihad, ya, dan masuk ke Baitul Maqdis untuk mengusir orang-orang kafir yang ada di sana. Jadi Allah mencela, ya, ayat ini mengatakan yang pertama, ya, dalam ayat ini Allah mencela orang-orang, ya, kenapa? Karena mereka enggan berjihad ketika mereka masuk ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu adalah yang sekarang Aqsa, ya, untuk mengusir orang-orang kafir yang ada di sana. Oleh karena itu Allah menyesatkan mereka di gurun, ya, yang tandus sebagai hukuman bagi mereka. Nah, ini dijelaskan juga dalam surat Al-Maidah itu ayat 21 sampai 26. Coba dilihat dulu. Lalu surat kelima ayat 21 sampai 26. Dibacakan dulu, Ustaz. Ya, belum ditampilkan itu pun. Ya. Oh, nggak mau ditampilkan, saya bacakan aja. Dibaca, ditampilkan bentar, Ustaz. Tampil ya. Ya, mohon maaf ada lag ini di slide. Mohon maaf Ustadz, ini sedang lag ininya, saya coba cari yang lain. Monggo dibaca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi dukhulul arda, ya, sudah. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا
inna hahuna qa'idun. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci atau Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Dia, Musa, berkata, ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Baik. Saya tidak ingin menjelaskan lebih panjang, ini sudah dipahami lah ya. Jadi ayat ini sebenarnya Allah mencela mereka karena mereka enggan berjihad dan masuk ke Baitul Maqdis ya. Mereka tidak mau masuk ya, dan enggan untuk memerangi orang-orang kafir yang ada di sana. Oleh karena itu Allah menyesatkan mereka ya di gurun ya yang tandus sebagai hukuman bagi mereka. Ya, sebagaimana tersebut dalam surat Al-Maidah tadi kan, mereka harus menjadi perantauan selama 40 tahun ya baru mereka bisa masuk. Nah, makanya ketika itu kemudian ayat ini turun, wadkhulul baba sujjadan, dan masuklah pintu gerbangnya sambil bersujud ya. Jadi mereka diperintahkan masuk ke dalam kota itu Palestina dengan perasaan bersyukur ketika kemenangan didapat ya. Jadi sujud kepada Allah yang dimaksud di sini ya, bersujud itu ada kata tadi dalam Al-Qur'an, wadkhulul baba, masuklah engkau ke dalam pintunya sujjadan, dengan sujud maksudnya itu sujud syukur ya. Berterima kasih kepada Allah karena Allah telah membukakan Baitul Maqdis ya untuk orang-orang beriman. Maka disuruh oleh Allah bersujud. Bersujud itu maksudnya sujud syukur ya. Sebagian ulama mengatakan begitu. Ada sebagian lagi menundukkan ya. Menundukkan itu maksudnya tanda terima kasih atas karunia yang telah Allah berikan. Tapi menurut Ibnu Abbas ini adalah sahabat Nabi, kata sujadan dalam ayat tersebut adalah ruku ya, yakni sambil membungkuk begitu melalui pintu masuknya Baitul Maqdis ya, sebagai tanda syukurnya kepada Allah. Kemudian menurut Ibnu Mas'ud, mereka memasukinya, akan tetapi orang-orang itu memasuki dengan sombong sambil mengangkat kepala mereka ya. Bertentangan dengan perintah yang Allah berikan tadi. Jadi Allah suruh masuk ke dalam tempat itu, ke Baitul Maqdis, dengan bersujud ya, artinya bersyukur kepada Allah, tetapi sebagian mereka justru masuk dengan mengangkat kepala mereka sebagai bentuk kesombongan ya. Wa qulu hittatun naghfir lakum, dan katakanlah bebaskanlah kami dari dosa. Ibnu Abbas mengartikan hittatun tadi ya, ampunilah dosa-dosa kami. Sedangkan Al-Hasan dan Qatadah mengartikan gugurkan dosa-dosa kami. Sebenarnya hampir mirip. Ya. Dan dijamin oleh Allah apabila mereka mengakui dosa yang mereka lakukan ya, dan meminta ampun, pasti Allah akan mengampuni dosa mereka. Bahkan Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, saya mau jelaskan satu-satu ya. Jadi
masuk ke dalam kota Baitul Maqdis, ketika kemenangan didapat, mereka suruh masuk dengan cara bersyukur. Ini sebenarnya dilakukan juga oleh Rasulullah ketika Futuh Mekah. Futuh Mekah itu bukan penaklukan kota Mekah, pembukaan kota Mekah. Ya, kira-kira tahun ke-13 setelah hijrah. Tahun ke-10 setelah hijrah, di antara usia Nabi 62 tahun sekian. Ya. Nabi menerima perintah untuk melaksanakan haji pada tahun ke-8 dan kemudian pergi ke kota Mekah, dan itu terjadi Futuh Mekah namanya, pembukaan kota Mekah. Yang sebenarnya bukan untuk berperang, tapi orang-orang kafir Mekah menganggapnya itu orang Islam akan berperang, padahal melakukannya untuk haji. Ya, ketika Nabi sampai di Mekah, nah ini yang dilakukan Nabi, yaitu masuk ke kota Mekah itu dengan cara menundukkan kepalanya, ya, hingga dagunya itu menyentuh punggung tunggangannya. Ya, jadi kayak begini, menunduk ke kuda atau ontaknya. Sebagai apa? Sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wujud ya rasa syukur kepada Allah atas terbukanya kota Mekah, di mana umat Islam terusir ya, meninggalkan kota Mekah pada tahun ke-13 kenabian. Nah, kemudian setelah masuk kota Mekah, dalam riwayat yang lain, Nabi itu mandi, kemudian sholat 8 rakaat di waktu pagi hari. Ya. Sehingga sebagian ulama memahami itu sebagai sholat duha. Sedangkan sebagian ulama lainnya ya mengatakan bahwa sholat itu ialah sholat syukur atas kemenangan yang diraih. Nah, ini juga pernah ditiru oleh sahabat Nabi, yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Ketika apa? Ketika memasuki ibu kota kerajaan Kisra. Ya, ketika sudah ditaklukkan oleh umat Islam, pertempuran dengan kerajaan Kisra, dan ketika masuk Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan hal yang sama. Ya. Jadi beliau kemudian menundukkan kepalanya, lalu kemudian sholat ya 8 rakaat pada waktu pagi, itu disebut dengan duha. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah kepada kaum Nabi Musa dan Nabi Musa, yaitu Nabi Harun dan Nabi Musa. Ketika memasuki Baitul Maqdis, maka disuruh untuk melakukan sujud ya, sebagai wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian mereka masuk ke dalam kota itu dengan menyombongkan diri. Ya, jadi apa menyombongkan diri? Tidak mau bersujud itu. Biasanya orang kalau sudah dapat kemenangan itu suka lupa gitu maksudnya. Orang tuh mendapatkan kemenangan itu suka lupa. Ya fitrahnya manusia ya. Kalau dapat kesenangan ya suka lupa, lalu kemudian menyombongkan diri gitu ya. Sebagaimana misalnya Allah bilang dalam Quran surat 17 ayat 83 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah? Nggak bisa ditampilkan atau saya baca? Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. 17:83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Nah, ini orang-orang yang kemudian menyombongkan diri. Orang tuh biasanya kalau dapat kemenangan, kenikmatan, itu memang suka lupa. Jadi bahwa itu adalah anugerah dari Allah, sehingga mereka menjadi sombong. Ya. Jadi kalau diberikan kenikmatan, mereka berpaling dan menyombongkan dirinya. Nah, itu tidak dengan ajaran Islam. Maka ketika Nabi diberi kemenangan, Nabi kemudian sujud, bersyukur. Begitu Sa'ad bin Abi Waqqas juga demikian. Nah, ini sudah terjadi pada zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika memasuki Baitul Maqdis, Allah kemudian menyuruh untuk wadkhulul baba, dan masuklah kalian ke dalam pintu itu sujadan, dengan bersujud. Ya, dengan bersujud kepada Allah. Berterima kasih. Ya, berterima kasih. Lalu tidak cukup di situ, waqulu, kata Allah, dan katakanlah ya, hittatun naghfir lakum khotoyakum, bebaskan kami dari dosa. Nah, Nabi juga kan begitu. Ketika surat
Futuh Mekah itu. Yang gimana? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulu, ya. Apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Aduh, kok saya lupa. Coba buka surat An-Nasr. Afwan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulu. Afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Saya lupa kan. Innahu kana tawwaba. Ya. Nah, itu Nabi ketika masuk dalam surat itu dibacanya apa kata Nabi itu? Allah Ta'ala berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah datang pertolongan Allah dan terbukanya kota Mekah bagi umat Islam. Apa yang dibaca oleh umat Islam saat itu? Fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah, pujilah Rabbmu, puji Allah. Wastaghfir, dan mohon ampun. Nah, sama ini Allah bilang, masuklah engkau ke dalam Baitul Maqdis sujadan dengan sujud, wa qulu, dan katakanlah apa? Hittatun naghfir lakum khotoyakum, bebaskan kami dari dosa. Jadi sama. Jadi kalau kita dapat kemenangan itu, yang pertama ya kita bersyukur kepada Allah, bersujud begitu, dan kemudian memohon ampun kepada Allah, memuji Allah dan memohon ampun kepada Allah. Nah, pertanyaannya kan gini, orang itu bisa memohon ampun kepada Allah kalau apa? Kalau ngerasa punya dosa kan? Orang mungkin nggak memohon ampun kepada Allah kalau tidak merasa punya dosa. Nggak mungkin. Masih ingat nggak kemarin? Nih, ada satu ungkapan ulama tuh keren banget. Ma li jurhin bimayyitin ilam. Kata ulama nih. Ma li jurhin bimayyitin ilam. Luka itu tidak akan terasa bagi orang yang sudah mati. Luka itu tidak akan terasa bagi orang yang sudah mati. Iyalah, orang mati nggak pernah ngerasain luka. Maksudnya apa? Orang tuh kalau hatinya sudah mati nggak pernah ngerasa ada dosa. Dosa itu baru terasa kalau orang hatinya hidup. Kalau orang hatinya sudah mati, mana ada terasa dosa? Seperti mayat tidak merasakan sakit pada luka. Orang yang hidup baru merasakan sakit luka. Orang yang hatinya sudah mati, keras, dia nggak ngerasa punya dosa. Nah, orang yang hatinya hiduplah yang ngerasa kalau dia punya dosa. Jadi orang itu mau mohon ampun kepada Allah kalau dia merasa punya dosa. Nah, orang tidak akan pernah memohon ampun kepada Allah, wong dia nggak pernah ngerasa ada dosa. Itu kenapa? Karena hatinya sudah keras. Ya, hatinya sudah mati. Ya, makanya mali jurhin bimayyitin ilam. Ya, apa namanya, luka tak terasa bagi orang yang sudah mati. Jadi orang tuh ngerasain punya dosa kalau dia hatinya hidup. Makanya kenapa, masih ingat nggak beberapa waktu lalu atau saya belum kasih tahu, kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang melakukan dosa itu kalau sering melakukan dosa, lama-lama dia tidak akan ngerasa dosa itu adalah sebuah dosa. Ya. Kenapa? Karena sudah mati hatinya dengan dosa itu, sehingga dosa itu tidak lagi terasa begitu. Nah, orang yang bertaubat itu adalah orang yang merasa dosa. Makanya kan dosa itu terbagi dua ya. Ada dosa kecil, ada dosa besar gitu. Kalau dosa besar itu kan terasa kita ngelakuin itu. Kalau dosa kecil kan kadang-kadang nggak kerasa ya Bunda. Ya, makanya kalau dosa besar itu baru bisa dimaafin kalau taubat. Ngaku sama Allah kalau punya dosa. Nah, dosa kecilnya kan kita kadang-kadang nggak ngerasa tuh. Maka dosa kecil itu bisa sirna dengan apa? Dengan kita beramal soleh. Dengan beramal soleh dosa-dosa itu hilang. Karena memang kadang-kadang nggak kerasa itu melakukan dosa kecil itu. Ya, lewat aja gitu ya, kita nggak ngerasa. Tapi Allah Maha sayang sama kita. Ternyata itu dihilangkan dengan amalan-amalan kita. Karena kita nggak ngerasa berdosa, kadang-kadang kita nggak ngaku sama Allah. Tapi itu hilang kalau kita beramal soleh. Ya, sholat sebagai penggugur dosa, gitu kan? Wudhu sebagai penggugur dosa, jalan ke masjid sebagai penggugur dosa, gitu ya. Karena memang nggak kerasa tuh dosa kecil. Tapi kalau dosa besar kan kerasa. Karena itu dia baru bisa diterima tobat, baru bisa diampuni kalau dia ngaku sama Allah. Makanya syaratnya kemarin apa itu? Ikhlas, berhenti, menyesal, berusaha untuk tidak mengulangi dan mengganti dengan amalan soleh.
Nah, jadi begitu ya. Jadi Allah memerintahkan nih kepada Bani Israel, yaitu maksudnya Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, dan kaumnya ketika masuk ke Baitul Maqdis, ya, untuk sujud, ya, kemudian memohon ampun kepada Allah atas keliru-keliru yang dilakukan. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan balas, ya, kata Allah, kami akan kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya orang itu kalau bersyukur sama Allah nanti ditambah nikmat-nikmatnya, itu maksudnya. Ya, orang tuh kalau bersyukur kepada Allah, nikmat itu masih ditambah oleh Allah. Tapi kalau nggak bersyukur, ya Allah nggak tambah nikmatnya, bahkan azabnya sangat pedih. Bahkan Allah ganti itu nanti kenikmatan-kenikmatan itu dengan kesengsaraan kalau dia tidak mau bersyukur. Itu kan yang Allah bilang pada Quran surat 14 ayat ke-7. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Monggo. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi kata Allah, kalau bersyukur ya ditambah nikmatnya. Tapi kalau nggak bersyukur ya ingat azabku pedih. Ya gitu. Makanya Allah katakan wasanazidul muhsinin, dan kami akan tambahkan kenikmatan itu bagi orang-orang baik. Siapa dia? Yang masuk ke dalam Baitul Maqdis dengan cara bersyukur, sujud kepada Allah dan memohon ampun atas dosa-dosanya. Itu wujud orang bersyukur. Jadi kemudian nanti akan ditambah nikmat itu. Tapi kalau tidak, ya sudah, azab Allah sangat pedih. Ya. Apa azabnya misalnya? Bukan hanya di akhirat, di dunia sudah diberikan teguran-teguran oleh Allah. Maka coba perhatikan Quran surat ke-16 ayat 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allah libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Surat berapa, Ustaz? 112 kan? Ya. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan. Disebabkan apa yang mereka perbuat. Mereka mengingkari nikmat Allah. Maka Allah ganti kenikmatan dan ketenangan itu dengan kelaparan dan ketakutan. Itu semua adalah karena ulah penduduk negeri itu. Makanya kembali ke ayat ini ya, pada tafsir ini, wa idh qulna, dan ketika kami berfirman, udkhulu, masuklah hadhil qaryah, kepada negeri ini, Baitul Maqdis, fakulu minha, makanlah dari Baitul Maqdis itu, haitsu syi'tum, sesukamu, ya, ragadan, dengan nikmat. Wadkhulul baba, masuklah engkau ke Baitul Maqdis itu melalui pintu, ya, yang ada sujadan, dengan cara bersujud, bersyukur kepada Allah karena Allah sudah memberi kenikmatan, ya, masuk ke Baitul Maqdis. Wa qulu, dan berkatalah, hittatun naghfir lakum, bebaskan kami dari dosa-dosa, ya, khotoyakum, atas kesalahan. Wa sanazidul muhsinin, kalau engkau lakukan itu maka Allah menambah kepada orang-orang yang baik kenikmatannya. Jadi artinya kalau kita senantiasa mau bersyukur, ya Allah tambah. Kalau tidak, ya azab Allah pedih. Kemudian ayat 59, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Ya. Kemudian kata Allah pada ayat ini, lalu orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang zalim, pendosa itu, orang yang ingkar kepada Allah, mengganti perintah yang Allah perintahkan tadi untuk sujud dan mengakui dosa, ya, dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka karena itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit, ya, karena mereka fasik, karena mereka berbuat fasik. Nah, dalam ayat ini Abu Hurairah
ya radhiyallahu an, sahabat Nabi, pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah memerintahkan Bani Israel agar masuk ke pintu kota ya di Baitul Maqdis dengan sujud syukur, dengan disuruh sujud syukur sambil meminta ampun, ya, dengan janji dosa-dosa mereka akan diampuni. Namun ya, kata Abu Hurairah, Rasul bersabda, ternyata mereka memasukinya dengan berjalan sombonglah begitu ya, sehingga mereka mendapatkan teguran tadi ya. Karena itulah Allah menyatakan bahwa mereka telah mengubah kalimat ya, perintah dengan berlawanan dengan apa yang mereka lakukan ya. Allah suruh masuk dengan cara bersujud, bersyukur dan memohon ampun, mereka malah menyombongkan diri mereka. Nah, maka kemudian mereka ditimpa satu azab. Maka Bani Israel kebanyakan berbuat fasik ya dalam agama. Ya. Lalu mereka menganggap agama sebagai mainan. Ya. Sehingga jika diperintah sesuatu kepada mereka, mereka ubah sesuka hati mereka. Karena itu Allah menyatakan bahwa Allah telah menurunkan siksa yang berat kepada orang zalim, yaitu orang yang fasik, yang memainkan agama, mempermainkan agama. Ya. Bahkan Asy-Sya'bi ya, dan Sa'ad bin Jubair mengatakan bahwa yang dimaksud kata ar-rijsu dalam ayat itu ya, itu dimaknai itu semacam ta'un. Jadi karena mereka tidak mau masuk dalam keadaan bersujud dan memohon ampun, maka mereka ditimpa oleh Allah penyakit ta'un. Ar-rijsu itu artinya ta'un. Ya, apa ta'un itu? Kolera atau cacar ya. Ya. Nah, itu sebagaimana Nabi juga menyatakan, hadis riwayat Imam Nasa'i. Jadi ikhwani wa ikhwati fillah, kalau kita ini mengganti perintah dengan yang lain gitu ya, atau menyelisihilah begitu. Ingat loh, azabnya itu bukan hanya di akhirat, di dunia Allah berikan. Makanya kalau kita membuat kerusakan di muka bumi ya, dengan melakukan hal-hal yang Allah tidak inginkan, nah itu Allah akan timpakan nanti teguran-teguran ya. Dan itu sudah banyak terjadi mulai dari zaman Nabi Lut, zaman Nabi Nuh ya. Dan itu banyak teguran-teguran. Dan kepada kita juga sebenarnya, cuma karena kita sombong ya, angkuh, kita gak ngerasa kalau itu teguran. Bahkan kita cuma mengatakan ya sudah biasa, ini hukum alam. Padahal tidak demikian. Itulah orang-orang kalau sudah menyombongkan diri, ayat-ayat itu tidak berfaedah. Ayat-ayat yang Allah beri itu bagi mereka nggak ada gunanya. Itu seperti Allah gambarkan dalam surat 7:146. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabila rusydi la yattakhiduhu sabila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Walaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Inilah orang kalau sudah sombong, jadi tanda-tanda yang Allah berikan itu tidak pengaruh apa-apa. Ya. Maka Allah mengatakan, aku akan palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar. Ya. Jadi sebenarnya banyak sekali teguran yang Allah berikan, baik kita secara personal maupun di rumah tangga, apalagi sampai ke negara gitu, yang kadang-kadang tidak pengaruh apa-apa. Kenapa? Karena kita sombong, sehingga kita tidak mau berintrospeksi diri. Coba deh, kenapa sih kita gelisah terus? Oh mungkin banyak dosa. Itu kan orang yang tidak sombong. Kenapa rumah tangga saya begini? Oh mungkin saya melakukan kekeliruan.
Gitu. Nah, kita itu sebenarnya diajarkan seperti itu dengan fenomena alam yang Allah berikan. Ini loh, kamu kembali mestinya. Ini loh, kamu keliru. Mestinya ayo kembali ke jalan Allah. Gitu mestinya ya. Cuman kadang-kadang ya kesombongan kita nggak bisa menjadikan kita sadar. Ya, padahal fenomena yang Allah berikan kejadian pada kita, keluarga kita atau apa, itu sebagai bahan untuk mengevaluasi ya diri kita. Ya, kalau Allah berikan itu agar kita mau kembali kepada kebenaran. Ini juga Allah bilang dalam Quran surat 30 ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi kadang-kadang Allah itu untuk memberi kesadaran kepada kita memperlihatkan gitu loh. Ini loh akibatnya, ini loh akibatnya. Tapi apa ya bahasa orang kampung saya itu ya kita nggak mudeng. Nggak mudeng itu apa ya, Bun? Nggak Nggak ngeh. jelas. Nggak Nggak ngeh gitu nggak ya. ngerti, nggak ngeh. Sadar. Itu loh rumah tanggamu gitu loh. Ya coba deh, mungkin kamu keliru. Itu loh dirimu kenapa nggak seneng-seneng? Kenapa kok sedih terus? Kenapa kok nggak nyaman terus? Coba deh koreksi gitu loh. Itu maksudnya ya. Jadi Allah menimpakan kepada mereka azab dari langit oleh karena mereka berbuat fasik ya. Tapi itu tidak cukup menjadi teguran. Makanya Allah bilang tadi, nampak loh kerusakan di darat dan di laut itu karena ulah penduduk negeri itu gitu. Allah ingin merasakan sebagian kecil dari akibat perbuatan mereka itu sebagian kecil aja. Agar apa? Agar mereka mau kembali. Tapi ya nggak kembali itu masih asik aja. Kita melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan hal yang Allah nggak suka, masih saja. Gimana gitu ya, nggak mau sadar-sadar loh. Nggak mau sadar-sadar. Nah, itu kan repot ya. Padahal itu semua karena akibat ya. Coba buka lagi Quran surat apa itu? Surat ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kalau kita beriman benar gitu ya, bertakwa benar, kan Allah janjiin tuh keberkahan. Ya, tapi kita nggak mau bertakwa benar, nggak mau beriman benar. Bahkan kayak Bani Israel merubah perintah ya dengan apa yang mereka mau lakukan sendiri gitu. Lalu Allah bilang, akan tetapi penduduk negeri itu mendustakan ayat-ayat kami. Nggak mau menjalankan perintah Allah. Asik dengan apa yang Allah larang. Maka kami siksa mereka. Kenapa? Disebabkan apa yang mereka telah lakukan. Jadi ini kayak kausalitas lah. Sebab akibat. Nikmat itu datang kalau Anda berada dalam perintah Allah. Kemudian azab itu datang karena Anda yang mengundang gitu. Nah, ini kesimpulan pelajaran buat diri kita dari Quran surat Al-Baqarah ini. Jadi, ketika Allah memerintahkan Bani Israel ya, masuk ke dalam Baitul Maqdis, itu disuruh untuk bersujud ya. Bersujud artinya bersyukur kepada Allah. Lalu kemudian untuk mengakui dosa-dosa dan memohon ampun kepada Allah. Sama dengan ketika Nabi tadi masuk ke dalam kota Mekah ketika diberikan kemenangan dengan melakukan apa? Sujud dan bertasbih dan memohon ampun kepada Allah. Maka ditiru oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika memasuki ibu kota kerajaan Kisra setelah umat Islam menaklukkan kerajaan Kisra, yaitu dengan bersujud memuji Allah dan kemudian mengakui dosa. Nah,
Ini diperintahkan kepada Bani Israel dulu, ya, untuk mengakui dosa. Nah, kalau itu yang kamu lakukan, wasanazidul muhsinin, akan kami tambah kenikmatan itu. Tapi kemudian mereka mengganti, ya, orang-orang zalim itu mengganti perintah Allah itu dengan pekerjaan yang lain. Akhirnya Allah menurunkan azab kepada mereka, pada orang-orang zalim itu dari langit. Disebabkan oleh kefasikan mereka. Fasik itu adalah orang yang mengerti agama, tapi menjadikan agama itu sebagai bahan permainan, ya. Sebagai bahan permainan, bahan olok-olokan lah begitu. Bahkan menjadikan ayat itu dijual oleh mereka untuk kepentingan dunia mereka. Nah, ini yang Allah bilang dalam Al-Baqarah ayat 41. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku. Iya. Jadi Allah menyuruh kita beriman kepada Al-Quran. Ya, jangan kamu kafir. Jangan kamu jual ayat Allah dengan kepentingan duniawi. Gitu ya. Jangan kau jual ayat Allah dengan kepentingan duniawi. Nah, ini kandungan dari ayat ini dan pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-58 sampai 59. Saya sih lebih penting bagaimana mengambil pelajaran dari setiap ayat, ya. Pelajaran yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Kalau Allah nyuruh masuk dengan cara bersujud, ya, lalu kemudian mengakui dosa. Jadi artinya setiap kita mendapat nikmat dari Allah itu, ya, mendapat kemenangan, mendapat kenikmatan, mendapatkan keberhasilan, ayo dong bersyukur kepada Allah gitu. Lalu kemudian memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Rasanya kok Allah kasih banyak banget, terus kita masih melakukan dosa. Nah, nanti oleh Allah ditambah tuh. Ya, sebagaimana tadi Allah akan menambahkan kenikmatan pada orang-orang yang baik. Allah kasih kenikmatannya terus. Tapi kemudian ketika kita tidak mau melaksanakan perintah Allah itu, bahkan mengganti dengan yang berlawanan, nanti Allah akan turunkan azab dari langit, ya. Kenapa? Karena mereka berbuat fasik. Fasik itu mereka tahu agama, tapi mereka nggak mau kerjain. Ya, kan itu ciri khasnya orang Bani Israel, itu ciri khasnya begitu. Atau Yahudi. Makanya kalau lihat dalam Quran itu pada surat Fatihah gimana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, gitu ya. Jadi setelah kita bilang sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalannya orang-orang yang kau berikan kenikmatan. Nah, kita minta kepada Allah, tunjuki jalan yang lurus seperti jalannya orang-orang yang engkau telah berikan kenikmatan. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, dan orang soleh. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang kau murkai. Waladdallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Siapa maghdub di situ? Orang yang dimurkai, orang Yahudi. Kenapa Yahudi itu dimurkai? Karena dia tahu, tapi dia nggak ngerjain. Itu fasik namanya. Dia tahu, dia nggak ngerjain. Itu ciri khasnya. Makanya disebut maghdub. Tahu, tapi nggak ngerjain. Jadi kita ini rada-rada agak turunan Yahudi gitu. Ya, kalau tahu tapi nggak ngerjain, itu jenisnya fasik. Ya. Itu rada-rada Yahudi. Orang Yahudi itu tahu tapi nggak mau ngerjain. Kan banyak kita ini sudah tahu ya, tapi masih nggak mau ngerjain. Itu fasik. Ya, itu dal, apa, maghdub, dimurkai oleh Allah. Kalau Nasoro disebut apa? Dalin, bukan maghdub tapi dalin, sesat. Kenapa? Karena mereka senang berkreasi dalam beribadah. Makanya disebut sesat. Ya, nggak ada perintahnya yang mereka lakukan. Makanya kalau lihat, mohon maaf ya teman-teman Nasara, dia banyak melakukan proses ibadah yang proses ibadah itu nggak ada aturannya.
Nah, tapi kalau orang Yahudi, dia banyak perintah yang diperintahkan kepadanya, tapi mereka nggak kerjain. Nah, kita dua-duanya itu kadang-kadang, ya, yang sudah diperintahkan nggak mau dikerjain, yang nggak diperintahin kita kerjain. Nah, itu ya. Makanya ciri khas Yahudi itu kenapa disebut maghdub, karena mereka tahu, tapi mereka nggak mau ngerjain. Kalaupun ngerjain, mereka milih-milih. Milih-milih itu maksudnya yang mereka enak ya kerjain menurut seleranya. Kalau yang nggak enak ya mereka nggak kerjain. Dan itu juga Allah jelasin tuh dalam Quran. Surat 5 ayat 70. Walaqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusulan kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Begitu kan? Jadi mereka bilang apa? Dan kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, kata Allah. Kami utus kepada Bani Israel itu banyak sekali rasul. Setiap datang rasul kepada mereka yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, ya mereka dustakan. Dan sebagian lagi mereka bunuh. Mereka hanya mengambil yang sesuai dengan diri mereka. Kalau enggak ya mereka enggak mau. Coba koreksi, kita gitu juga ya kadang-kadang ya Bun ya. Kalau ayat itu sesuai dengan selera kita bela bisa-bisa. Kalau nggak sesuai kita nggak mau. Gitu kan. Padahal Allah sudah ingetin. Ya udahlah kalau ditentuin oleh Allah ya nggak usah milih gitu. Udah kerjain aja. Ya surat berapa? 33 ya 36 ya. Maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Agar kita tidak terkena dalil ini, dan agar kita tidak termasuk seperti orang-orang tadi itu, orang-orang Bani Israel yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah tadi, ya udah, kata Allah, tidaklah pantas bagi laki-laki beriman dan wanita beriman jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan hukum, maka akan ada pilihan hukum yang lain baginya. Ya sudah, kita ikuti saja. Ya. Barang siapa menentang Allah dan Rasulnya sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Oleh karenanya lah bagi kita umat Islam, kalau sudah diseru ya sudah, kata-kata kita ya cuma dua, saya dengar, saya taat, saya dengar, saya taat. Karena nggak ada yang Allah perintahkan dan Allah larang itu tidak kebaikannya untuk kita. Semua yang Allah perintahkan kebaikannya untuk kita, semua yang Allah larang itu mesti ada nilai kebaikan buat kita. Ya, dan itu bukan kepentingan Allah, tapi kepentingan diri kita sendiri. Allah larang karena nggak baik. Ya, Allah perintahkan pasti itu nilainya luar biasa. Makanya kita sikapnya cuma dua, ya saya dengar, ya saya taat. Quran surat 24:51. Maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan. Sudah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Sungguh jawaban orang mukmin itu kalau diseru kepada Allah dan Rasulnya, ini loh diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka, mereka jawab saya dengar, saya taat. Itulah orang beruntung. Nah itu orang mukmin itu sami'na wa ta'na. Dan ciri khas orang Yahudi itu ngeyel. Ngeyel ya seperti tadi. Mereka banyak nanya, ya. Kemudian milih-milih, menjadikan ayat sebagai permainan. Allah perintahkan begini, dia lakukan begitu.
ya maka ditimpakan azab oleh Allah. Itu ciri khas mereka. Ya. Nah, kita diajarkan oleh Allah ya tidak ngeyel gitu ya. La tus'alu in tubdalakum tasukum. Jangan banyak nanya kalau itu menyulitkan dirimu sendiri. Ya. Jadi salah satu pesan Nabi itu jangan terlalu banyak bertanya gitu ya. Ya udah ini perintah ya kerjain aja. Gitu. Nanti kamu akan ketemu hikmahnya. Jangan nanyanya banyak, ngerjainnya enggak gitu ya. Kita yang beragama itu kita suka begitu kadang-kadang. Ngeyelnya banyak, ngerjainnya enggak. Nah, sibuk aja dengan kerjain, soal bertanya nantilah belakangan begitu saya kira. Nah, ini hikmah dari ayat ini. Mudah-mudahan manfaat. Fadhal. Ya, makasih Ustadz atas materi dan pencerahannya pada pagi hari ini. Dan sekarang kita beri kesempatan untuk rekan untuk bertanya atau meminta kejelasan apabila yang ada yang belum jelas dijelaskan oleh Pak Ustadz. Monggo kami buka sesi tanya jawab ini. Silakan dibuka mikrofonnya aja langsung. Silakan. Ya, Ustadz mau tanya. Monggo, Bun. Ustadz, kalau definisi fasik itu, apakah benar yang sudah mengetahui ilmunya, mengetahui hukumnya, tetapi tidak mau melakukan? Kalau memang itu, gimana nih kita yang masih, kita mungkin udah belajar, udah tahu ilmunya, udah tahu hukumnya, tapi belum bisa melaksanakan semuanya gitu, istilahnya belum kafah. Tapi bukan berarti kita menolak ya, cuma memang belum mampu aja atau belum gimana ya, belum mampu untuk melakukan semuanya gitu Ustadz. Itu gimana? Apakah takutnya terkena ini fasik gitu Ustadz? Terima kasih. Bun. Bunda harus pisahkan tuh. Kan ada perintah yang memang wajib, ada perintah yang memang sunnah gitu loh. Ya, ada larangan. Kalau perintah yang Bunda memang sifatnya wajib, ya yang Bunda bisa lakuin, ya dilakuin seluruhnya. Kalau yang perintahnya sunnah, yang Bunda belum bisa melakuin, kan tidak ada masalah. Dalam Quran, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Nggak bisa pun semua kita kerjain, ya. Ya, yang wajib kita kerjain, yang sunnah semampu kita. Kan bertakwa sesuai dengan kemampuan. Kalau yang dilarang, ya sudah, jauhi semuanya. Tidak perlu bertanya apa-apa gitu. Lalu kemudian kita tidak sengaja melakukannya, atau ya tadi tergelincir, kan Allah membuka maafnya. Yang dimaksud fasik itu dengan sengaja menentangnya. Sebagian dan sebagian dia kerjain yang menguntungkan. Ya, dia dengan sengaja ini dilarang, tapi dia kerjain gitu. Itu yang disebut fasik, Bu. Ya, kan kita nggak begitu kan, Ibu ya? Insya Allah enggak. Jadi Nah, maksudnya yang penting enggak menolak atau menentang ya Ustadz ya. ya jelas itu, Bun. Kalau menolak itu, saya mau bilang, sebenarnya saya mau tanya, apa sih Bun sebenarnya, Bun? Yang kira-kira berat terus ditentang dengan Ya bukan, maksudnya yang sunnah-sunnah itu kan banyak Ustadz. Kan kita kan belum mampu untuk melakukan semuanya. Meskipun kita tahu gitu itu bagus, pahalanya banyak dan sebagainya, manfaatnya untuk diri kita. Tapi kan belum tentu semuanya bisa atau sanggup kita lakukan saat ini. ya itu enggak fasik lah, Bun. Kan Rasulullah bilang sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan boten nopo-nopo. Kata ulama, boten nopo-nopo kan ditinggal. Ya artinya rugi saja lah gitu kan. Jadi Allah nyuruh itu bertakwalah sesuai kemampuanmu. Yang kita nggak mampu ya enggak apa-apa. Ya kita harus punya andalan lah paling enggak gitu loh. Kalau saya enggak bisa tahajud tiap malam, saya baca Qurannya tiap hari gitu. Kalau saya enggak bisa baca Quran tiap hari, enggak bisa tahajud tiap malam, saya paling tidak punya akhlak yang baik gitu ya kepada orang. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Ya kalau suruh ngerjain semua yang sunnah, buat nggak mungkin bisa kita pun. Apalagi dari Rasulullah semuanya agak berat ya. Kita lakukanlah yang kita mampu. Maka itu tidak termasuk fasik. Fasik itu begini. Udah tahu nih perintah Allah, tapi dia abaikan secara sadar. Gitu ya. Secara sadar dia abaikan dan dia tinggalkan. Ya, itu fasik namanya. Itu. Wallahu a'lam. Silakan. Ya. Cukup, Bu Syukran Nata? Ustadz. Ya, syukran Ustadz Ya. Sigit. Ya, makasih. Mungkin ini ada yang raise hand, Om Alex, monggo silakan dibuka mikrofonnya sebelum yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini Ustadz, saya ada sedikit pertanyaan. Ini mungkin agak sedikit melenceng. Beberapa orang-orang tua dulu itu ngomong bahwa kebaikan yang anak keturunannya terima adalah hasil dari perbuatan beliau-beliau yang telah mendahului. Bagaimana pendapat pandangan Islam tentang itu? Terus yang kedua, apakah mungkin apabila leluhurnya lah dibilang itu memiliki satu kesalahan, itu juga si keturunannya yang menanggungnya? Padahal kan ada mungkin hadis atau ayat, itu saya kurang paham juga, bahwa setiap orang tidak menanggung perbuatan orang lain. Demikian Ustaz, terima kasih. Yang nanya uang sugih, senengnya hartawan. Pak, sini. Dalam Islam, ya, kalau Anda menanam kebaikan, Anda akan panen. Anda menanam kebaikan, Anda akan panen. Jadi, ya, kita didik anak kita dengan baik, kita didik keturunan kita dengan baik, ya. Lalu kita wafat, maka kita mendapatkan nilai terus-menerus dari kebaikan apa yang dilakukan anak keturunan kita. Kita ajarkan anak sholat, dia sholat, ya kita dapat pahala terus-menerus. Kita ajarkan anak kita tata kromo, anak kita santun, ya kita dapat pahala terus-menerus. Kita ajarkan kebaikan, kita wafat, kita dapat kebaikan. Makanya tanam kebaikan sebanyak-banyaknya, nanti setelah wafat kita akan panen itu. Nah, soal dosa, ya kita berdosa atas apa yang kita lakukan sendiri. Dalam Islam itu tidak ada dosa warisan. Ya, tidak ada dosa warisan. Tetapi kalau kita tidak mengajarkan, kita dituntut iya. Misalnya, kita tidak ajarkan anak kita, istri kita sholat ibadah. Lalu kemudian nanti anak kita, istri kita masuk neraka. Dia bisa komplain kepada Allah. Saya nggak diajarkan oleh suami saya tidak diajarkan oleh bapak saya. Maka kita berdosa karena itu. Bukan karena anak kita melakukan dosa, kita ikut dosa. Tidak. Kita berdosa karena tidak ngajarin dia. Gitu. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, dalam Islam itu nggak ada dosa warisan. Tapi kalau dosa jariah ada. Dosa jariah itu begini. Kita, mohon maaf ya, misalnya nge-share sesuatu yang salah. Lalu sesuatu yang salah itu di-share lagi oleh orang lain, di-share lagi orang lain, dan dilakukan oleh orang lain, itu namanya dosa jariah. Dosa yang bergilir gitu ya. Nah, tapi kalau dosa warisan tidak ada. Dosa warisan tidak ada. Ya. Berdosa karena kita ngajarin yang tidak baik, atau karena kita tidak ngajarin yang baik, akhirnya kita dikomplain. Tapi bukan dosa warisan. Gitu ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Cukup Om Malik? Cukup. Makasih Pak Sigit. Ya, makasih. Mungkin yang lain silakan di belakangnya Om Malik. Ada yang mau bertanya? Mungkin sedikit tadi Ustadz mengenai Al-Maidah 21. Ini balik lagi ke Israel Ustadz. Tadi sebenarnya di ayat 21 Al-Maidah, kalau kita bacanya hanya selintas, seakan-akan memang tanah Israel, tanah Palestina ini yang Yerusalem, Baitul Maqdis itu memang diperuntukkan oleh Allah untuk Bani Israel. Itu penjelasannya seperti apa sebenarnya Ustaz? Terima kasih. Pak, bedakan antara negeri Israel dengan Bani Israel. Pak. Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Negeri Israel itu adalah negara. Itu berbeda. Jangan dipahami seolah-olah sekarang orang Israel itu turunan Nabi Yakub. Beda, Pak. Ya, turunan Nabi Yakub itulah Bani Israel, yang disebut Bani Israel, kemudian Israel itulah negeri. Ya, negara gitu ya. Wallahu a'lam. Itu dibedakan, Pak. Seorang orang sekarang ini memahami negeri Israel adalah Bani Israel. Tidak berbeda itu. Ya, mungkin yang ini mengenai Baitul Maqdis yang tadi disampaikan bahwa Baitul Maqdis diperuntukkan untuk Bani Israel. Walaupun memang betul itu bukan
bukan apa namanya Bani Israel yang Yahudi sekarang ini, Ustaz. Iya betul. Kalau ya apa namanya Baitul Maqdis itu untuk Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, yaitu orang-orang Muslim sampai kepada Nabi Muhammad. Oke, siap, siap. Ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lain, monggo. Kita masih punya beberapa saat. Mas Sigit, saya bisa Silakan, mau monggo. bertanya. Ya, Ya, silakan. mohon maaf Ustadz, mungkin ini bersambung juga dengan kaitannya dengan Israel. Saya ingin ada keraguan-keraguan bahwa yang kita ketahui kan belakangan ini ada fatwa MUI yang menyatakan bahwa produk-produk Israel itu ya beberapa produk ya haram hukumnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya jadi masih ragu. Kalau misalnya kita membeli produk itu sebelum kejadian adanya fatwa dan masih ada sampai sekarang, apakah itu juga tidak boleh dimakan langsung setelah ada fatwa atau tidak masalah karena kita belinya sebelum ada fatwa itu aja sih yang mau saya tanyakan Pak Ustadz. Terima kasih. Fatwa itu tidak kemudian menghukumi haram dimakan, bukan itu, Bun. Fatwa itu haramnya adalah afiliasi. Itu namanya al-wala wal bara. Jadi kayak gini. Ada barang itu halal secara zat gitu ya, secara zat. Ya, zatnya halal, maka kita makan. Kalau itu barangnya zatnya haram, ya sudah haram dari siapapun. Nah, yang dimaksud itu adalah soal afiliasi dan keberpihakan saja. Ya, keberpihakan dan afiliasi. Jika kita memang tidak ada pilihan yang lain, bukan ibu yang sudah beli bahkan, sekarang kita beli, nggak ada pilihan yang lain, hanya ada itu, maka tidak ada masalah. Selama barangnya halal. Tapi kalau ada pilihan yang lain, maka pilih yang lain. Apalagi yang ibu sudah beli dari lama, emang sudah nyetok ya Bun ya, belanja bulanan kan Bu. Apa itu dipakai. Sekarang saya tanya deh yang paling gampang, Bun, jujur, handphone apa Bun? Yang murah-murah meriah Samsung. Ya, siapa? Kan cuma dua sekarang. Kalau nggak Eropa Amerika itu Eropa Amerika ya Yahudi, kemudian apa? Cina Rusia apa? Komunis kan itu kan? Cuma dua blok itu kan? Ada blok Islam. Makanya umat Islam harus bangun nih. Erdogan sudah teriak-teriak tuh, ayo kita bikin blok Islam yang kemudian punya daya tawar. Ini kita kalau cuma itu aja bloknya, Amerika, Eropa, Rusia, Cina, kan itu dua kekuatan itu aja. Coba kita benar-benar nih enggak makailah mereka. Ya kita telanjang nih. Jamnya siapa Bun? Mobilnya siapa Bun? Iya, betul. Yang ada pilihan ya pilih, cari yang berafiliasi kepada Islam. Kalau nggak ada pilihan ya nggak apa-apa. Haramnya itu bukan mutlak begitu. Oh telanjang, tanya sama MUI-nya tuh, mobilnya mobil sopo yang dipakai, kaca opo, kacamatanya opo. Iya betul. Ya terima kasih Syukran Ustaz. Terima kasih Pak Sigit. Ya, sama-sama Mbak Budi. Mungkin yang lain masih ada 8 menitan lagi kita kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, jadi yang tanya Mas Sigit. Iya. Mas Sigit kemarin keluar kota tak? Iya, Ustadz. Pak pesawat apa? Pakai Citylink, Ustadz. Pakai Airbus. Buatan siapa itu? Airbus Prancis, Ustadz. Enggak penuh ya. Jadi saya cuma mau bilang kita punya keberpihakan, iya. Kalau ada produk yang lain, kita pakailah produk yang tidak diproduk oleh mereka, gitu ya. Tapi kalau tidak ada pilihan, tidak haram mutlak. Apalagi yang sudah dibeli dan memang halal, ya tidak ada masalah, ya gitu ya. Nah, cuman ini semangat untuk umat Islam punya afiliasi dan keberpihakan terhadap umat Islam dan ada penolakan terhadap apa yang dilakukan oleh Israel sehingga kita harus memboikot produk-produk Israel misalnya berupa makanan nek ono cingur yang tuku cingur lah gak usah tuku McD ono loh maksudnya ono pilihan nih kalau ono pilihannya betul-betul Wallahualam. Ya mungkin saya lihat ada yang juga sedikit kebablasan Ustaz. Malah orang borong produk-produk itu kemudian dihancurkan gitu loh. Ya padahal dia udah beli. Takdir itu malah takdir. Coba jujur handphonenya rusakin.
Oke. Baik Ustadz, mungkin satu pertanyaan lagi kalau ada yang ingin bertanya. Kita masih punya 5 menit kurang lebih. Monggo, mungkin yang berkaitan dengan apa yang disampaikan Ustadz atau hal lain. Ya, kalau nggak ada saya Sepertinya tidak ada Ustadz. Jadi makasih Ustadz, kita sudah sampai ke ayat 58 pada pagi hari ini. Dan 59. 5859 ya. Dan insya Allah kita akan saya usul. Saya Ya. usul. Kayaknya ini kan kalau membahas nih dari Al-Baqarah ini panjang betul. Kenapa kita coba enggak bahas yang kita buat sholat gitu? Silakan Ustadz, kita Tafsir, ngikut. tafsir surat pendek gitu. Sehingga ketika kita baca itu kita paham. Siap Ustadz. Boleh. Bukan nggak penting, Al-Baqarah tentu penting. Ini kan kalau nanti Al-Baqarah terus ke sana itu panjang betul nih. Makanya Ya. saya kadang-kadang ya saya selipin. Nah, saya tuh pengen yang kita baca dalam sholat itu kan An-Nas, Al-Falaq, mulai juz 30 lah gitu. Kita Boleh. paham betul. Makanya kita bahas tafsirnya satu-satu. Kalau disepakati, Mas Sigit dianukan dulu, didiskusikan dengan teman-teman. Oke, siap Ustadz. Sepakat, Nanti sepakat. Saya dari belakangnya jadi Ustadz ya. Mulai dari Anas ke Yang Atau- mesti yang kita baca dalam sholat gitu loh, Ya. Bu. Atau selang-seling nanti Ustadz, lanjut lagi yang Al-Baqarah, nanti balik lagi biar nggak bosan Ustadz. Betul, betul, betul. Jadi bolak-balik. Jadi yang apa Malah namanya? bingung Om Sigit, Gimana? malah bingung, nggak apa-apa ya di Malah belakang bingung. aja yang biasa dipakai. Ya oke. Nah, ya. Nanti kita diskusikan di grup enaknya gimana. Nanti sebelum Rabu saya sampaikan ke Ustadz apa kesepakatan kita gitu. Gitu Baik. Ustadz ya. Jadi kita diskusikan dulu di grup Ustadz. Karena harus mengakomodir semua apa namanya pendapat di grup. Itu paling enak kalau bersama-sama ini. Ya. Baiklah, kita sudah 641. Sebenarnya Ustadz punya kesibukan lain setelah ini. Baiklah, kita tutup kajian kita pada hari ini. Terima kasih pada Mbak Nani yang sudah menyiapkan Zoom dan juga pada Mbak Nita yang sudah membacakan terjemahan dan juga Om Ariesta yang sudah rajin merekord dan mengupload di YouTube dan juga pada Mbak Yasa yang akan segera membagikan catatannya. Baiklah, saya mohon maaf apabila ada yang kurang pada kajian kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.